Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, mahasiswa Prodi Psikologi yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan pertama-tama menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup daripada keburukannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena alasan-alasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin. Teman-teman psikologi yang berbahagia, pada kesempatan hari ini adalah kesempatan terakhir untuk kita kuliah. Dan saya akan menyampaikan materi tentang filsafat manusia, terutama pandangan manusia menurut John Piaget, seorang filosof dan psikolog dari Swiss ya, pada abad ke-20 ini ya. Dan lahir pada tahun 18-an, 60-an ya, dan meninggal tahun 1980-an ya, masih baru nih ya, termasuk filosof modern ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pikiran-pikiran John Piaget yang melihat manusia dari sudut pandang psikologi. Dari menurut John Piaget yang merupakan, saya kira dia murid-muridnya mazhab Jerman juga ini ya, yang merupakan seorang filosof dari Swiss, dari Jenewa ini, menarik karena dia punya pandangan tentang manusia sebagai konstruksi individual, di mana manusia itu secara individu mengalami perkembangan-perkembangan atau konstruktivisme dalam intelektualnya atau dalam kognisinya itu. Jadi letak keunggulan manusia bagi John Piaget ini adalah pada aspek kognisinya, aspek intelektualnya itu ya. Jadi manusia bisa dilihat secara psikologis itu dari perkembangan intelektualnya atau dari perkembangan kognisinya ini. Dan ini ia kenal dengan teorinya konstruktivisme individual. Jadi melihat manusia secara individu yang kognisinya dibentuk secara konstruksi ya, konstruksi dalam tahap-tahap perkembangannya. Konstruktivisme ini yang menghasilkan sebuah kognisi yang kemudian intelektual yang matang gitu ya. Nah, dalam tahap-tahap konstruktivisme ini, dalam tahap perkembangan kognisi ini, menurut John Piaget dibagi menjadi 4 gitu ya. Pertama adalah tahap masa infansi ya. Yang kedua itu masa prasekolah, yang ketiga masa anak-anak, dan keempat adalah masa remaja. Jadi fase perkembangan konstruktivisme individual ini ia temukan dalam penelitiannya terhadap anak-anaknya sendiri, karena dia punya 3 anak yang dia teliti sehingga menghasilkan sebuah teori tentang konstruktivisme individual yang dilihat dari aspek-aspek perkembangan kognisi dari anak-anaknya sendiri, yang kemudian menjadi teori yang sangat universal dan dipakai oleh seluruh dunia dalam psikologi perkembangan anak terutama ya. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang teori perkembangan manusia ini ya, dari masa infansi, masa prasekolah, masa anak-anak, dan kemudian masa remaja. Masa infansi itu masa baru lahir gitu ya. Masa prasekolah itu masa sebelum sekolah SD kemungkinannya ya. Lalu masa anak-anak, masa sekolah gitu ya. Lalu masa remaja, memasuki masa-masa SMP, SMA begitu ya. Jadi secara dikontekskan dalam konteks Indonesia begitu. Dari masa pertama, masa infansi ini dikenal dengan tahap-tahap perkembangan
sensori motorik, gitu ya, sensori motorik. Jadi anak yang baru lahir sampai usia 2 tahun menurut Jane Piaget ini dia memperoleh pengetahuan-pengetahuannya dari sensomotorik, dari gerakan-gerakan tubuhnya ya, dari inderanya itu ya, memperoleh pengetahuan, belajar mendapatkan suatu pengetahuan itu dari tindakan-tindakan konkret ya, yang menghasilkan pengetahuan lewat sensori motorik, gerakan-gerakannya itu ya, gerakan tubuhnya, kalau tangan ke mulut itu mau makan, kalau mata memandang itu mau melihat, kalau hidung bergerak-gerak itu mau mencium, atau kalau kuping bergerak-gerak itu eh, mau mendengar. Itu dia belajar dari gerakan-gerakan sensomotorik dari tubuhnya sendiri, tindakan-tindakan dari tubuhnya sendiri, tindakan-tindakan konkret dari tubuhnya sendiri, sehingga ia memperoleh pengetahuan itu. Meskipun pengetahuan itu tidak semuanya benar ya, bisa salah tergantung anak tersebut, tapi dia sudah memperoleh pengetahuan kognisinya, intelektualnya sudah mulai itu tumbuh itu ya. Lalu yang kedua adalah tahap pra-operasional, yaitu usia 2 tahun sampai 7 tahun ya. Di fase ini itu dia sudah memiliki kecapakan-kecapakan motorik ya, tidak hanya belajar saja tapi sudah memiliki pengetahuan ya. Kecakapan-kecakapan motorik, dia sudah bisa ngambil makanan, dia bisa jalan kaki sendiri, bisa ngambil buku, bisa makan gitu ya, bisa minum, bisa memanggil ibunya dan sebagainya. Itu tindakan-tindakan konkret dari yang digerakkan oleh tubuhnya, motor tubuhnya, inderanya itu membuat dia memiliki kemampuan intelektual untuk memahami dirinya. Gerakan-gerakan konkret di dalam dirinya itu sudah mulai bisa mengetahui, oh ini gitu, ini mau makan, mau minum, ini mau sakit, ini dan sebagainya itu ya. Nah, itu tahap pra operasional atau pra sekolah gitu ya, yang membuat dia mulai mengetahui bahwa tindakan-tindakan tubuhnya, tindakan-tindakan konkret dari tubuhnya itu membuat dia memperoleh pengetahuan dari itu ya. Lalu yang ketiga adalah tahapan tahapan operasional konkret ya. Dia mulai bisa menyusun, mengambil kesimpulan-kesimpulan dari tindakan konkretnya ini ya, mulai memiliki nalar ya, daya nalar, memiliki logikanya sendiri, memiliki nalarnya sendiri terhadap tindakan-tindakan konkret itu. Jadi tindakan-tindakan konkret dari motoriknya, tubuhnya di dalam kenyataan sehari-hari, di dalam realitas ini membuat dia memiliki pengetahuan penalaran yang bagus gitu ya. Jadi misalnya kalau saya makan ini sehari 3 kali ya, itu sudah mulai punya pengetahuan itu. Jadi memang Jane Piaget ini pengetahuan manusia, kognisi manusia itu diperoleh lewat tindakan-tindakan konkretnya itu, motoriknya itu ya. Dari sini dia sudah mulai penalaran gitu ya. Kalau minum itu haus, bisa sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia bisa punya daya nalar sendiri gitu ya. Itu. Lalu tahap yang paling akhir adalah tahap operasional formal. Dia mulai bisa menformalkan ya. Tindakan-tindakan konkretnya itu bisa membuat dia punya penalaran logis yang formal, punya formalitas ya. Jadi lebih intelektual lagi daripada tahap ketiga ya. Tahap keempat ini dia sudah bisa mengambil kesimpulan kalau anak kecil tidak boleh nakal ya, kalau anak kecil harus berbakti kepada orang tua gitu ya. Kalau orang orang tua harus kita hormati, itu sudah punya penalaran-penalaran formal. Formal itu maksudnya yang diakui oleh otoritas publik atau oleh otoritas pengetahuan atau norma-norma sosial. Kalau dengan gurunya dia harus sopan, kalau ada gurunya mengajar dia harus menyimak, itu motoriknya sudah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang membuat dirinya mampu berpikir secara
formal itu. Nah, dari sini perkembangannya semakin meningkat intelektualnya dia nanti intelektual kita manusia, pengetahuan kognisi manusia, perkembangan kognisi manusia dari anak-anak nanti kemudian dewasa ini membuat kita semakin kompleks lagi ya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa John Pesset mampu mengajarkan kepada kita bahwa pengetahuan-pengetahuan kita yang kita peroleh itu sebenarnya dari tindakan kita. Jadi pikiran kita itu dibentuk oleh tindakan konkret kita. Tindakan konkret kita sendiri itu membentuk pengetahuan-pengetahuan kita. Jadi bukan tindakan konkret orang lain. Itu pikiran pokok dari teorinya psikologi kognisi dari John Pesset ini, bahwa seluruh tindakan-tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam perbuatan kita itu membentuk pengetahuan kognisi kita, membuat perkembangan intelektual kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Menarik nih pikiran John Pesset ini kalau kita diskusikan lebih lanjut ini ya, karena pikirannya sangat terkenal dalam memahami psikologi perkembangan anak dan juga psikoanalisa yang lainnya itu ya. Bisa Anda baca di bukunya, banyak dia terkenal ya, dan juga di internet gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.